Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ayunda Maudiani, NIM A220000101 dari kelas TI 3C. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Sistem Operasi tentang deskripsi proses dan kontrol. Proses adalah suatu program yang sedang dalam keadaan dieksekusi. Proses juga merupakan entitas yang dapat dilewatkan dan dieksekusi pada suatu prosesor. Di sini ada beberapa kontrol proses. Yang pertama ada proses stage. Proses ini diblok untuk melayani input karena sumber daya yang diminta belum tersedia, atau meminta layanan I/O sehingga menunggu kejadian muncul, penjadwalan mengambil proses lain, penjadwalan mengambil proses ini, lalu input telah tersedia. Selanjutnya ada model proses dua keadaan. Proses dapat berada pada salah satu dari dua status. Yang pertama ada running dan not running. Proses ini, apabila sistem operasi membuat sebuah proses baru, maka sistem operasi akan memasukkan proses tersebut ke dalam sistem dalam keadaan not running. Proses keluar diketahui sistem operasi dan menunggu kesempatan untuk melakukan eksekusi, dan seterusnya proses dipindahkan oleh dispenser dari sistem operasi ke CPU, kemudian kembali ke antrian sampai tugas tersebut selesai. Yang kedua ada proses 5 keadaan. Yang pertama ada new, untuk proses baru saja dibentuk dan belum memasuki mekanisme antrian eksekusi. Ada ready, proses tinggal menunggu giliran untuk dieksekusi. Ada running, yang sedang menunggu dieksekusi. Yang ketiga ada block, proses tidak dapat dieksekusi sampai suatu event terjadi, misalnya operasi I/O dan kontrol atas prosesor diberikan ke proses yang lain. Yang kelima ada exit. Proses yang kedua ada sweeping. Jika main memori sudah penuh dan banyak proses yang berada pada keadaan block atau ready, maka proses tersebut dapat disimpan ke dalam virtual memory, yaitu disk atau hard disk. Keadaan ini dinamakan suspend. Nah, selanjutnya ada struktur pengontrolan proses. Untuk mengontrol proses dan sumber daya, tabel untuk proses disebut proses image yang berisi user data, user program, system start, proses control block. Proses control block atau PBC berisi proses identification, proses stage information, dan proses control information. Yang ketiga ada proses switching, yang artinya pengalihan dari suatu proses ke proses lain dengan membuat proses yang running menjadi stage ready atau block. Nah, setelah memahami materi ini, saya jadi mengerti dalam lingkungan sistem multiprogramming terdapat sejumlah proses yang telah dibuat dan berada di dalam virtual memory. Setiap proses selama mengalami eksekusinya memerlukan akses ke sumber daya pada sistem, termasuk prosesor, perangkat I/O, dan memori utama. Jadi, materi deskripsi proses dan kontrol ini mengajarkan kita bahwa ilmu ini bukan hanya pengetahuan biasa, akan tetapi ini menjadi bekal bagi kehidupan pribadi, bahkan bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk generasi-generasi selanjutnya. Sekian dari pemaparan tugas saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.